warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofyan Arifullah di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan awal manusia di Indonesia pada masa praaksara, di mana bab ini merupakan salah satu bab yang ada di pelajaran sejarah Indonesia kelas 10, salah satu bagian dari bab 1. Oke, langsung saja ya. Sebelum saya mulai menjelaskan, saya akan menjelaskan dulu mengenai arti dari kata praaksara. Praaksara sendiri memiliki makna masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Berasal dari kata pra yang berarti sebelum, aksara yang berarti tulisan. Oke, langsung saja simak penjelasannya di video berikut ini. Sebelum saya mulai menjelaskan kebudayaannya, saya akan menjelaskan dulu mengenai periodisasi atau pembagian zaman praaksara. Kenapa harus dibagi? Agar kita menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi artefak-artefak atau peninggalan budaya dari zaman praaksara itu sendiri. Karena memang zaman praaksara ini berlangsung kurang lebih mulai dari 3,3 juta tahun yang lalu. Yang pertama, zaman praaksara yang pertama disebut dengan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Oh ya, zaman praaksara sendiri itu identik dengan nama zaman batu karena memang peninggalan budayanya atau artefaknya itu rata-rata berasal dari batu. Setelah itu ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Kemudian ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Lalu yang terakhir ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Wah, agak susah nih ya untuk menghafalkannya. Tenang saja, untuk menghafalkannya saya sudah merumuskan sebuah singkatan agar kalian bisa lebih mudah untuk belajar menghafalkan tentang periodisasi zaman praaksara. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum disingkat menjadi Pak Mehmet nembak Mega. Pak Mehmet nendang Mega. Pak Mehmet nendang Mega. Paknya itu Paleolitikum, Me-nya itu Mesolitikum, nendang, Ne-nya itu Neolitikum, dan Mega itu adalah Megalitikum. Oke, simak penjelasannya satu-satu ya, mulai dari zaman Paleolitikum dahulu. Zaman yang paling tua pada zaman batu atau zaman praaksara itu adalah zaman Paleolitikum. Zaman ini terjadi kurang lebih 3,3 juta tahun yang lalu. Kemudian pada zaman ini manusianya itu masih hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Artinya manusia pada zaman itu tinggalnya itu tidak menetap seperti sekarang. Jadi tempat tinggalnya itu belum permanen. Kemudian manusia pada waktu itu masih melakukan kegiatan food gathering atau berburu. Dan yang terakhir, ciri-cirinya pada zaman ini adalah alat yang digunakan itu berasal dari batu yang dibuat atau dipahat, tapi pahatannya masih sangat kasar. Berikut ini adalah beberapa peninggalan budaya atau artefak dari zaman Paleolitikum. Di antaranya ada kapak perimbas atau chopper, ada kapak genggam atau pebble, lalu alat serpih, dan yang terakhir adalah alat dari tulang atau dikenal dengan nama bones. Kebanyakan peninggalan budaya pada zaman Paleolitikum ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Keduanya ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Ini saya tunjukkan gambar dari yang pertama ada kapak genggam. Ini adalah gambar kapak genggam. Ini adalah kapak yang berasal dari batu, digunakan dengan cara digenggam. Fungsinya adalah untuk melindungi diri dan juga berburu. Lalu berikutnya ada kapak perimbas. Ini lebih besar dari kapak genggam. Kapak perimbas digunakan dengan dua tangan. Fungsinya adalah untuk merimbas atau memotong kayu dan juga untuk menduduk tanah. Berikutnya ada flex atau alat serpih. Ini adalah alat yang berasal dari potongan batu ya. Ini fungsinya untuk menguliti hewan buruan, daging hewan buruan. Terus yang berikutnya ada alat dari tulang. Ini fungsinya bisa sebagai pertahanan diri dan juga bisa sebagai pisau ya. Jika dilihat dari bentuknya, ini bentuknya lancip, itu berasal dari
tulang hewan hasil buruan yang kemudian diasah dan menjadi lancip. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madya. Zaman Batu Madya ini terjadi kurang lebih 10.000 tahun yang lalu, di mana manusia pada waktu itu sudah mulai mengenal pemukiman tapi masih bersifat semi-nomaden. Artinya masih tetap berpindah tapi tidak sesering pada zaman Paleolitikum. Kemudian manusia pada zaman itu sudah mengenal cocok tanam dengan cara sistem ladang berpindah. Kemudian alat yang digunakan masih tetap dari batu, akan tetapi pahatan alatnya itu sudah lebih baik daripada zaman Paleolitikum. Contoh-contoh artefaknya antara lain adalah pebble, chopper, flex, bones, masih sama seperti zaman Paleolitikum tapi dibuat dengan lebih halus. Kemudian ada Keukenmodinger atau sampah dapur dari kulit kerang, lalu ada Abris Sosros atau gua batu di bibir pantai. Kesemua artefak dan juga peninggalan budaya tersebut banyak ditemukan di daerah Pacitan. Ini saya tunjukkan gambar dari Abris Sosros atau gua batu yang terdapat di bibir pantai. Terus ini adalah Keukenmodinger atau sampah dapur berupa kerang yang dibuang kulit kerangnya, lama-lama karena semakin banyak akhirnya menggunung menjadi sebuah bukit. Itu adalah contoh dari gambar Keukenmodinger. Berikutnya adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman ini terjadi pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Manusia pada waktu itu sudah hidup secara menetap, nama lainnya adalah hidup sedentary. Manusia pada waktu itu sudah mengenal kegiatan food producing atau membuat makanan sendiri. Artinya sudah mulai bersawah ya, jadi menanam tumbuhan, menanam padi, tapi tidak dengan cara ladang berpindah lagi, jadi lebih modern. Kemudian alat yang dihasilkan masih tetap dari batu, tapi sudah sangat halus. Contoh-contoh artefaknya antara lain adalah kapak lonjong, kapak persegi, mata panah, serta hiasan dari batu. Kebanyakan peninggalan budayanya itu tersebar di seluruh Asia Tenggara ada, tapi paling banyak ditemukan di daerah Bak Son Ho Bin di Vietnam Selatan. Ini adalah contoh dari kapak lonjong dan persegi. Yang sebelah kiri itu adalah kapak lonjong, bentuknya seperti kapak ya, itu fungsinya untuk berburu dan juga untuk melindungi diri. Untuk yang sebelah kanan itu kapak persegi, fungsinya seperti mata cangkul, jadi digunakan dengan cara mencangkulkannya. Berikutnya ada mata panah, itu bentuknya mata panahnya seperti itu. Fungsinya tentu saja kalau mata panah digunakan untuk berburu dan juga untuk melindungi diri atau berperang. Berikutnya, zaman yang terakhir adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman batu besar atau Megalitikum itu terjadi pada masa akhir zaman Neolitikum, kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Pada zaman ini manusia sudah mulai mengenal sistem kepercayaan. Di antaranya ada animisme atau percaya kepada arwah nenek moyang atau leluhur, kemudian dinamisme percaya kepada benda berkekuatan gaib, lalu totemisme atau percaya pada hewan-hewan yang dipercaya punya kekuatan gaib. Kenapa disebut zaman batu besar? Karena memang peninggalan budayanya atau artefaknya itu kebanyakan berasal dari batu yang berbentuk besar. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Berikutnya ini adalah contoh artefaknya. Ada menhir, dolmen, sarkofagus, lalu ada waruga, pandusa, dan punden berundak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menhir. Itu adalah gambar menhir. Menhir itu artinya adalah tugu batu yang berasal dari batu yang sangat besar, dipahat sedemikian rupa. Itu fungsinya untuk menyembah atau menghormati arwah leluhur. Biasanya terdapat di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara, dan di Nusa Tenggara masih banyak. Kemudian ini adalah dolmen.
Dolmen itu adalah meja batu yang berfungsi untuk meletakkan sesajen yang ditujukan kepada arwah nenek moyang. Lalu berikutnya ada sarkofagus. Sarkofagus itu adalah kubur batu, semacam peti mati batu itu, tapi bentuknya itu persegi, mirip dengan petinya mumi ya. Jadi nanti di dalamnya itu ada mayatnya, lalu ditutup dengan pintu batu atasnya. Jadi mayatnya ditidurkan. Berbeda dengan waruga. Waruga ini juga kubur batu, tapi bentuknya itu seperti tabung. Jadi mayatnya nanti dimasukkan dalam situ, diberdirikan, lalu di atasnya ditutupi batu. Berikutnya ada pandusa. Pandusa itu adalah kuburan yang di atasnya itu terdapat meja batu. Lalu yang terakhir itu ada punden berundak. Punden berundak itu adalah sebuah tempat suci di mana dibuat bertingkat-tingkat, di mana yang tempat paling tingginya di atas punden itu fungsinya untuk melakukan ritual sembahyang, menyembah arwah nenek moyang. Di sini banyak sekali ditemukan di seluruh pelosok Nusantara ya. Sekian, itu adalah penjelasan mengenai kebudayaan megalitikum. Waduh, tapi susah nih menghafalkan nama-nama peninggalan megalitikum ya. Saya coba review lagi. Yang pertama tadi ada menhir, lalu ada dolmen, ada sarkofagus, waruga, pandusa, dan punden berundak. Menhir tadi adalah tugu batu, dolmen itu adalah meja batu, sarkofagus itu kubur batu yang bentuknya persegi, waruga itu kubur batu yang bentuknya tabung, pandusa itu ada kuburan yang di atasnya ada dolmennya, ada meja batunya, lalu punden berundak. Biar mudah menghafalkan, sudah saya tandai merah-merah, itu saya membuat sebuah singkatan biar mudah dihafalkan. Jadi menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, pandusa, dan punden berundak disingkat menjadi Mendel Sarwapada. Oke, sekian penjelasan materi mengenai kebudayaan pada masa praaksara. Terima kasih banyak. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.